أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat al-ukhuwah al-islamiyah, nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaqarrub kepadanya, sehingga di pagi hari ini kita hadir melangkahkan kaki kita ke masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita, langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, tema bahasan pada kesempatan pagi hari ini yakni tentang sikap Rasulullah, dan sesungguhnya adalah sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang mukmin menghadapi orang-orang munafik, dimanapun mereka berada, dan dalam konteks di masa Rasulullah hidup, yakni di kota Madinah, dalam perspektif tafsir dari surat At-Taubah. Hadirin rahimakumullah, Al-Quranul Karim terdiri dari dua kumpulan surat. Yang pertama surat-surat Makkiyah, dan yang kedua adalah surat-surat Madaniyah. Surat-surat Makkiyah di mana ayat-ayatnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dipastikan para jamaah sekalian, keseluruhan surat ini dan ayat-ayatnya tanpa terkecuali tidak ada yang mengulas, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menerangkan kepada kita tentang fenomena kemunafikan. Jadi pada periode Makkah, di situ ada kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka sangat terbatas, di situ ada orang-orang non-muslim
dengan berbagai agama yang mereka anut, dan sebagian besar yang mereka anut adalah agama berhala, ya. Tapi dipastikan para jemaah sekalian, Al-Quranul Karim tidak ada sedikit pun menyinggung tentang fenomena kemunafikan. Artinya tidak ada orang-orang munafik di kota Mekah dengan realitas sosial keagamaan seperti yang kita gambarkan tadi. Berbeda halnya dengan surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah yang secara jumlah jauh lebih banyak dibandingkan surat-surat Makkiyah, ya. Dan surat-surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian besar di kota Madinah setelah Rasulullah SAW berhijrah. Dipastikan tidak ada satupun dari surat ini, dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat-surat Madaniyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyinggung, kecuali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fenomena kemunafikan, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Jadi tidak ada para jamaah sekalian dipastikan surat-surat Madaniyah, ya, yang tidak menyinggung hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemunafikan. Nah, inilah sebuah realitas, ya, fakta, ya, bahwa sesungguhnya kemunafikan itu sesuatu yang memang terjadi, ya. Dan itu menggambarkan tentang realitas sosial keagamaan di kota Madinah. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah, ya, ataupun di antara surat-surat di dalam Al-Quranul Karim, surat-surat Madaniyah, yang paling banyak berbicara tentang kemunafikan itu adalah surat At-Taubah. Paling banyak, ya. Kalaupun dibandingkan dengan surat Al-Munafiqun, masih lebih banyak surat At-Taubah. Surat Al-Munafiqun itu 30 ayat, berarti 30 ayat berbicara tentang kemunafikan. Kalau surat At-Taubah terdiri dari 137 ayat, lebih dari separuhnya berbicara tentang kemunafikan. Tepatnya dari ayat 41 ataupun 42 sampai dengan selesai. Berarti kurang lebih 80 ayat, ya, berbicara tentang fenomena kemunafikan. Berarti emang surat ini, ya, surat yang paling banyak, ya, di dalam Al-Quranul Karim yang mengulas tentang kemunafikan. Sesuai dengan namanya para jamaah sekalian, At-Taubah. Ini menarik. Ini bukan hanya sekedar nama yang disandingkan, bukan hanya sekedar nama yang disematkan. Setiap nama di dalam surat tersebut mengandung filosofi. Nah, salah satu filosofi yang bisa kita pahami dari nama At-Taubah yang Allah berikan di dalam terkait dengan surat ini gugahan, himbauan, ajakan kepada siapa para jamaah sekalian? Kepada semua umat manusia tanpa terkecuali, khususnya orang-orang munafik.
Mereka ini digugah, mereka ini diimbau untuk apa? Untuk bertaubat. Bertobat atas apa? Atas segala kelakuan, atas segala perangai, atas segala perilaku. Baik yang mereka sengaja ataupun yang mereka tidak sengaja. Yang semua sikap, tindak tanduk, perilaku yang mereka lakukan itu mencederai umat Islam, mencederai tatanan umat Islam. Bahkan bukan hanya sekadar mencederai, tapi cenderung menghancurkan, membinasakan para jamaah sekalian. Karenanya para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, walaupun dengan waktu yang serba terbatas, kita mencoba mencermati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, agar kita jadikan sebagai acuan dalam konteks kehidupan kita hari ini. Karena sesungguhnya beliaulah yang pantas untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan referensi, terutama dalam menghadapi situasi-situasi kegentingan. Genting. Kenapa kita katakan genting? Karena ini terkait dengan hal-hal yang sangat peka dan sensitif. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan dengan kewaspadaan yang tinggi, maka yang terjadi bukan semuanya menjadi lebih baik, tapi justru semakin tidak terkendali para jamaah sekalian. Karena lagi-lagi para jamaah sekalian, tema yang seperti ini patut kemudian untuk dikaji secara terus-menerus, dan jelas tidak bisa dilakukan hanya dalam sekali pertemuan. Ini harus dilakukan secara terus-menerus, bahkan kalau perlu dibuat serialnya. Di antara ayat-ayat yang Allah ungkapkan di dalam surat At-Taubah terkait dengan fenomena kemunafikan ini, kita akan kemukakan beberapa ayat saja. Nanti kemudian jika sempat kita akan cuplik juga beberapa ayat yang lain di dalam surat yang sama. Ayat 100 sampai dengan ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim wa akharuna a'tarafu bidzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Kurang lebih artinya begini. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
Dan di antara orang-orang Badui yang tinggal di sekitarmu wahai Muhammad, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika laminasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Peta umat Islam. Jadi umat Islam di Madinah itu sudah dipetakan oleh Al-Quran. Jadi jauh-jauh hari para jamaah sekalian, realitas sosiologi dan keagamaan umat Islam itu sudah dipetakan oleh Al-Quranul Karim. Di dalam ayat-ayat ini Allah membagi umat Islam itu ke dalam 4 realitas, 4 format. Yang pertama, umat Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Mereka bukan hanya sekedar masuk, tapi mereka memberikan loyalitasnya sepenuhnya kepada Islam, berkomitmen kepada Islam, baik secara amalian, fikrian, secara akidatan, berkomitmen kepada Islam. Pertanyaannya, berapa jumlah mereka ini para jamaah sekalian? Para ulama bersepakat jumlah mereka ini kurang lebih 1.400 orang. 1.400. Dari mana angka 1.400? Angka 1.400 ini disepakati oleh para ulama dari mereka-mereka yang melaksanakan umroh bersama Rasulullah SAW pada tahun ke-6 yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun ke-6 para jamaah sekalian, seluruh penduduk Madinah, baik yang terdiri dari Ansor maupun dari Muhajirin, mereka berangkat bersama Rasulullah SAW ke Mekah, ziarah dengan tujuan ziarah. Lalu kemudian berakhir di Hudaybiyah, tidak jadi melaksanakan umroh karena dihalangi. Lalu kemudian diambillah perjanjian antara umat Islam dengan tokoh-tokoh Mekah. Jumlah umat Islam yang berangkat pada saat itu 1.400 orang. Mereka inilah yang disebut oleh Al-Quran sebagai as-sabiqunal awwalun. Tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Tidak ada dusta. Keberagamaan mereka di puncak. Ini yang kemudian disebut oleh Al-Quran sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik gitu. Jumlahnya 1.500 orang. Sokoguru, menjadi rujukan bagi siapapun.
Bukan tanpa kesalahan. Kesalahan-kesalahan manusiawi, wajar. Tapi selebihnya komitmen mereka tidak diragukan. Loyalitas mereka terhadap Islam tidak diragukan lagi. Jadi jumlah mereka 1.500 orang. Dari 1.400 orang, dari 1.400 orang itu para jamaah sekalian, ada yang terbaik, itu 10 orang. Yang kemudian disebut dengan Al-Mubashshiruna bil Jannah. Mereka-mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Dijamin ya, 10 orang. Ya. Siapa mereka? Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, ya. Kurang lebih 10 orang para jamaah sekalian. Mereka dijamin masuk surga. Itu puncaknya. Tapi yang 1.400 orang yang lain termasuk sebagai as-sabiqun al-awwalun. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, kriteria yang kedua dari komunitas kaum muslimin yang kedua adalah mereka-mereka yang kualitasnya tidak lebih baik dari yang 1.400 ini. Tapi mereka selalu belajar. Mereka selalu memperbaiki diri. Mereka selalu bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Selalu beramal. Memberikan yang terbaik. Berkontribusi terhadap Islam. Mereka ini disebut dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. yakni orang-orang yang datang kemudian, ya, yang mereka adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang soleh para jamaah sekalian. Jumlah mereka berapa? Jumlah mereka ini kalau di masa Rasulullah SAW lebih dari 100.000. Karena sampai dengan Rasulullah wafat itu jumlah umat Islam kurang lebih 130 ribuan. Jadi kalau dikurang 1.400, maka jumlah umat Islam yang ada pada tataran yang kedua ini 100.000 lebih. Jumlah mereka para jamaah sekalian. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang hidup setelah Rasulullah sampai dengan hari ini? Yang mereka juga kurang lebih seperti mereka ini, walladzina taba'um bi ihsan. Mudah-mudahan kita ini yang pasti bukan as-sabiqunal awwalun. Itu pasti. Tapi diharapkan kita semua ini yang hadir pada jamaah sekalian bagian daripada apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Yani orang-orang yang berlomba-lomba, ya, memperbaiki diri, memberikan yang terbaik, berbuat baik dan lain sebagainya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, jumlah umat Islam pada tataran yang kedua ini sampai dengan hari kiamat nanti kita nggak tahu jumlahnya berapa banyak. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti kita berharap terus bertumbuh, terus berkembang, baik secara populasi, secara kuantitas maupun secara kualitas, terus bertumbuh para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga dari umat Islam adalah wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a. Ya. Jadi yang ketiga ini para jamaah sekalian dalam istilah kita hari ini adalah abangan. Muslim terlahir sebagai muslim. Atau mungkin muslimnya ketika telah besar, ya, diislamkan dan lain sebagainya. Tapi kualitas keberislaman mereka itu abangan, apa adanya. Ya. Orang-orang awam tidak paham dengan Islam sebagaimana yang semestinya, yang seharusnya. Ini yang kemarin kita bahas pada jamaah sekalian pada khutbah Jumat, ya, bahwa sesungguhnya Muslim, ya, minimal mereka harus paham Islam. Mereka harus berkomitmen terhadap Islam dalam batas yang standar,
Apa yang standar itu? Paham rukun Islam dan paham rukun imam, cukup. Kayak kita ini kan bukan spesialis. Kita ini bukan orang yang takhusus, ya. Dalam Islam, kita nggak mungkin saat ini kemudian menjadi takhusus. Percuma dari sisi usia dan lain sebagainya. Tapi tidak menghalangi kita untuk kemudian sampai kepada standar walladzina taba'uhum bi ihsan sebenarnya. Tidak menghalangi itu. Bagaimana caranya? Ya belajar Islam. Belajar Islam yang standar. Kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tahu apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Kita tahu apa yang harus kita hindari. Kita berupaya untuk mencegah diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu konsekuensi dari keberimanan kita. Kita tahu kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Itulah yang disebut dengan rukun iman dan rukun Islam. Sebatas itu fardu ain. Wajib bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Kalau ternyata kita nanti meninggal, ternyata ada di antara kita yang tidak sampai ke sana pemahaman kita, maka orang yang paling pertama kali ditanya adalah kedua orang tua kita. Orang tua kita yang ditanya pada jamaah sekalian, karena orang tua kita yang melahirkan kita. Orang tua kita yang mendidik kita. Orang tua kita yang membesarkan kita. Orang tua lah yang nanti akan ditanya. Ini anak-anak nih gimana nih? Pemahaman mereka, pemahaman keislaman mereka. Masa nggak tahu sholat misalnya? Nggak tahu apa yang harus mereka tunaikan. Tidak tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu standar. Tapi kalau kemudian mau menjadi mufassir, mau menjadi ahli Al-Qur'an, mau menjadi muhaddis, mau menjadi faqih, itu spesialis, ya. Itu spesialis. Itu hanya sebagian kecil saja para jamaah sekalian, ya. Sebagian besar apa istilahnya wadah pendidikan itu terbuka bagi mereka. Walaupun basisnya adalah rumah tangga, tapi mereka bisa belajar. Apalagi hari ini para jamaah sekalian. Mereka bisa belajar dari internet, mereka bisa belajar dari media, berbagai macam media. Mereka bisa belajar dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu seminar kepada seminar yang lain, dari satu webinar kepada webinar yang lain, dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dari satu guru ke guru yang lain. Bisa para jamaah sekalian. Tidak ada halangan, ya. Setiap muslim bisa melakukan hal itu. Karenanya para jamaah sekalian, jangan biarkan orang tua kita keluh lidahnya di hadapan Allah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini bagaimana nih anak-anak? Ya, sudah diajarkan Islam dengan benar? Ya. Paham nggak mereka Islam? Tahu nggak mereka kewajiban-kewajiban mereka? Tapi kalau kemudian kita ikut berinisiatif, belajar, walaupun kita tahu kemudian orang tua kita dulu, mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu dan lain sebagainya, mereka tidak sampai, ya, menjelaskan Islam kepada mereka, kepada kita dengan baik, maka dengan demikian kita ikut, ya, meringankan beban mereka. Maka kewajiban bagi setiap muslim, fardu ain hukumnya para jamaah sekalian, fardan. Setiap muslim tanpa terkecuali wajib memahami Islam yang sifatnya standar, ya, standar. Nah, hadir rahimakumullah, kita berhadapan dengan muslim abangan. Muslim abangan ini mereka tidak paham Islam. Mereka tidak diajarkan Islam dengan benar oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak berinisiatif belajar Islam. Akhirnya mereka bertumbuh secara tidak terstruktur. Pemahaman keberagamaan mereka tidak struktur. Malah justru yang terjadi adalah liar. Mereka tumbuh secara liar. Baik secara pemikiran, ya, kemudian secara amalan, tumbuh liar. Apapun pekerjaan mereka lakukan. Mereka menerabas segala hal. Halal, haram, nggak peduli bagi mereka. Ya kan? Kadang-kadang mereka sholat, tapi lebih banyak nggak sholatnya. Kadang-kadang mereka berpuasa. Ya. Karena mereka mungkin sadar juga bahwa mereka muslim. Mungkin karena pergaulan dan lain sebagainya, mereka melakukan ibadah juga. Tapi jauh dari kesempurnaan. Abangan berjamaah sekalian. Ala kadarnya saja. Ya kan? Basa-basi. Kondisi umat Islam yang seperti ini di masa Rasulullah ada. Tapi jumlah mereka tidak banyak. Jumlah mereka sedikit
Yang paling banyak itu justru pada tataran yang kedua, walladzina taba'uhum biihsan. Nah, kira-kira kalau kita teropong nih para jamaah sekalian hari ini, jumlah umat Islam yang paling banyak kira-kira yang standar kedua atau standar yang ketiga ini? Nah, ini problematika kita ini. Standar umat Islam yang paling banyak hari ini justru pada tataran yang ketiga. Ini problematika. Kenapa saya katakan problematika? Kalau realitas umat Islam, sosialita dan keagamaan umat Islam pada tataran yang ketiga, maka wajar kalau kemudian kemunafikan itu ya mudah sekali mendapatkan tempat. Ya. Karena yang paling sering terpengaruh itu adalah orang-orang yang berada di komunitas yang ketiga ini. Mereka bukan munafik, tapi mereka mudah diprovokasi. Mereka mudah untuk kemudian diiming-imingi. Mereka mudah dimanfaatkan. Mereka mudah terhasut. Mereka mudah diadu domba. Tapi mereka bukan orang-orang munafik. Mereka muslim abangan. Tapi mereka menjadi kaki tangan. Kaki ke tangan siapa? Kaki tangan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sepanjang sejarah jumlah mereka sedikit sekali. Benar-benar munafik tulen loh para jamaah sekalian. Munafik yang Allah gambarkan fiddarkil asfali minanar. Tempat mereka ada di api neraka yang paling dalam. Itu jumlah mereka sedikit sekali. Kalau dalam konteks sejarah Madinah, mereka itu berasal dari dua kaum. Yang pertama Yahudi, yang kedua adalah orang-orang Ansor. Penduduk asli Madinah. Dari kaum Khazraj dan Aus. Mereka inilah berasal dari dua komunitas ini. Ya. Yahudi dan kaum pribumi. Ya. Jumlah mereka sedikit pada jauh. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, yang terakhir, Allah menyebutnya apa? Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di sekitar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul, ada orang-orang Arab. Mereka ini jahiliyah, Arab. Ya. Tapi mereka mengaku dirinya Muslim, munafik. Ya. Dan mereka ini berasal dari penduduk asli Madinah, dan mereka berasal juga dari penduduk yang ada di luar kota Madinah. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'azim. Ya. Jadi orang-orang munafik di Madinah itu pada jemaah sekalian, pertama jumlah mereka sedikit. Mereka berasal dari penduduk asli Madinah. Ya. Baik itu dari kalangan Khazraj maupun dari kalangan Aus, ataupun dari penduduk di luar kota Madinah. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Nah, inilah kira-kira format dari realitas sosial keagamaan umat Islam. Berbicara tentang kemunafikan, kita berbicara tentang Islam. Kita berbicara tentang realitas umat Islam. Kita tidak boleh menafikan bahwa munafik ini adalah hasil adopsi dari luar Islam, enggak. Ini sesungguhnya adalah realitas kita. Kita tidak boleh menolak dan tidak boleh membantah ini. Emang faktanya demikian. Kalau tidak demikian, Allah tidak akan menceritakan tentang format dari umat Islam. Ya. Dan orang munafik termasuk bagian daripada umat Islam. Paham ya para jemaah sekalian ya? Baik. Untuk selanjutnya, apa yang dilakukan Rasulullah menghadapi orang-orang munafik ini? Menghadapi tingkah laku, pola tingkah laku, sikap perangai, tindak tanduk mereka. Mereka bekerja sebagaimana orang-orang Islam yang lainnya bekerja, siang malam.
Mereka bekerja untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam, untuk mengobok-obok umat Islam, ya. Untuk menghasut umat Islam, untuk mendiskreditkan umat Islam. Itu yang mereka lakukan. Tapi mereka bekerjanya hidden. Nggak ada yang bisa membacanya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, termasuk sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas Umar. Nggak bisa membacanya. Jadi mereka bekerja rapi, ya, terstruktur. Ya. Yang mereka lakukan apa? Yaitu memecah belah umat Islam. Dengan cara apa? Pakai mulut. Wah, mulut mereka sangat tajam para jamaah sekalian. Banyak berbicara, pandai berbicara, ya. Lalu kemudian mereka menggunakan segala cara. Ya, kalau mungkin hari ini dia menggunakan media massa, media elektronik, ya. Dia menggunakan segala fasilitas yang ada. Dan mereka memang ditakdirkan Allah orang-orang yang punya keberanian yang tinggi, berbadan besar, dan punya kemampuan di dalam meyakinkan orang, mempengaruhi orang lain. Orang-orang munafik seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah menghadapi mereka? Nah, ini penting nih para jamaah sekalian. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah selalu memantau gerakan mereka. Jadi dalam pantauan, dalam CCTV. Cuman CCTV sekarang payah juga ya. Ketahuan orangnya tapi orangnya nggak bisa ditangkap. Ternyata orangnya lebih hebat daripada CCTV. Ya. Jadi Rasulullah punya CCTV. Bagaimana cara Rasulullah memantau gerakan mereka? Ada 3 tokoh yang dipersiapkan Rasulullah SAW. Mereka ini cerdas, cekatan, dan berdisiplin tinggi. Masing-masing mereka punya kekhasan. Mereka digelar dengan mata elang. Pandangan mereka tajam. Itu kalau mereka melihat orang, dia bisa membaca psikologisnya. Bahkan bisa membaca bahasa hatinya. Saking tajamnya pandangannya, mata elang. Siapa di antara tokoh-tokoh ini yang dipersiapkan Rasulullah? Yang pertama adalah Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah ini sahabat Rasulullah yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Thalha bin Ubaidillah. Beliau sengaja tidak ikut perang Badar. Padahal beliau sangat menginginkan. Karena yang namanya perang itu adalah puncak dari komitmen seorang muslim. Di masa itu para jamaah sekalian. Jihad. Jihad yang tertinggi itu adalah perang di masa itu. Dan semua orang merindukan perang. Bukan ingin mencari muka di hadapan Rasulullah. Karena mereka tahu. Perang ini adalah jalan pintas menuju surga. Jalan pintas mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Kalau hidup mulia, kalau mati masuk surga, syahid. Maka Thalha termasuk di antara sahabat yang ingin ikut perang Badar. Tapi beliau tidak diizinkan Rasulullah. Siapa lagi para jamaah sekalian? Yang kedua adalah Huzaifah bin Yaman. Beliau juga tidak diizinkan oleh Rasulullah ikut perang Badar. Nggak diizinkan. Sampai kemudian protes. Tapi setelah itu mereka tahu bahwa ternyata mereka adalah on mission. On mission. Mereka dipersiapkan Rasulullah. Ini adalah 2 tokoh penting yang harus kita pahami para jemaah sekalian, yang tugasnya secara spesifik memantau pergerakan orang-orang munafik. Ya, Rasulullah tidak mengajarkan kepada mereka ketika mereka tahu bahwa orang itu
indikasinya adalah munafik, lalu kemudian ditangkap misalnya gitu ya, ataupun disebarluaskan, enggak. Ataupun diinfokan kepada Rasulullah, enggak. Tapi Rasulullah tahu kemampuan mereka. Karenanya oleh Rasulullah, ya, setiap ada perkembangan, setiap ada hal-hal yang mencurigakan, itu info langsung kepada Rasulullah. Disampaikan oleh siapa? Oleh Hudzaifah bin Yaman dan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Nah, pada saat perang Badar, itu kan situasinya krusial. Perang yang kemungkinan umat Islam kalah. Yang kemungkinan besar kalah. Pertama, tidak pernah perang, ya kan? Tidak punya pengalaman. Yang kedua, tidak ada persiapan menghadapi orang yang sudah kenyang dalam perang. Lalu persiapan mereka sangat luar biasa, nggak mungkin menang. Oleh Rasulullah, Hudzaifah disuruh menjaga Madinah. Jadi kota Madinah disuruh, yang menjaganya adalah Hudzaifah. Thalhah disuruh keluar dari kota Madinah, memantau pergerakan. Karena orang-orang munafik itu ada di kota Madinah dan ada di luar kota Madinah. Mereka inilah yang memantau pergerakan orang-orang munafik. Dan itu mereka lakukan secara penuh komitmen, berdisiplin tinggi dan sebagainya pada jauh sekalian. Dan itu dilakukan sepanjang hidup beliau. Sampai mereka-mereka ini wafat. Ya. Subhanallah itu. Itu pekerjaan jelas tidak mudah. Mereka sering berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat mengerikan. Ya. Sangat mengerikan. Bahkan ada sebuah judul dalam sebuah buku mengatakan bahwa Hudzaifah dan Thalhah adalah musuh besarnya orang-orang munafik. Jadi musuh besarnya orang munafik itu bukan Rasulullah. Ya. Bukan yang lainnya, tapi musuh besarnya itu adalah Hudzaifah dan siapa? Dan Thalhah. Kalau seandainya mereka tahu bahwa mereka ini adalah apa istilahnya spion, ya, mata-mata, mungkin mereka sudah ditangkap. Mereka mungkin sudah dibunuh. Dan salah satu yang mereka lakukan, mereka duduk bersama mereka. Mereka berkecengkrama dengan bersama mereka. Mereka masuk di dalam kehidupan mereka. Mereka berinteraksi, bergaul, mereka bersahabat dengan mereka. Sehingga tidak terbaca sama sekali. Itu bayangkan pada jauh sekalian. Kalau kita pada posisi Hudzaifah dengan Thalhah, nggak sanggup kali. Nggak sanggup. Kenapa? Karena memainkan peran yang sangat krusial. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua pada jamaah sekalian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan para sahabat, ya, orang-orang yang bersama beliau untuk menahan diri. Menahan diri dari segala pola tingkah, perilaku orang-orang munafik. Geram nih. Ya kayak kita lah, geram gitu ya. Akhirnya kita kepancing. Ketika kepancing kita juga ikut-ikutan. Lalu kemudian kita ditangkap. Kan begitu, ya kan? Pancing. Geram-geram, tapi harus menahan diri. Nggak boleh terpancing. Ya. Jangan terprovokasi. Jangan terpengaruh. Hanya masalahnya hari ini sulit. Karena jumlah umat Islam yang abangan itu terlalu banyak. Orang-orang yang rentan untuk dipengaruhi itu sangat besar. Ketika itu jumlah mereka sedikit. Kalaupun ada yang terpengaruh, mudah menetralisirnya. Seperti kasus fitnah yang dialami oleh Aisyah misalnya. Ketika dituduh berzina. Itu kan ulah orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay. Tapi kan kemudian setelah itu ternetralisir. Orang-orang yang kemudian menyebarluaskan opini dan lain sebagainya, itu kemudian diminta pengakuannya, mereka mengaku bersalah, disuruh bertobat, kembali ke jalan Islam. Selesai. Tapi kalau hari ini yang terjadi kan masif. Di mana-mana. Under control. Nggak bisa dikontrol. Ya kan? Nah, itu para jamaah sekalian. Ya. Menahan diri. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting, Rasulullah itu tidak pernah membenci.
Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak membenci, untuk terus berlaku santun, dan senantiasa mendoakan mereka. Jadi tidak pernah keluar dari kata-kata sahabat, dari mulutnya sahabat itu kebencian kepada orang-orang munafik. Apalagi kemudian merendahkan, ya, menghina, nggak ada pada jamaah sekalian. Jadi jangan sekali-sekali pada jamaah sekalian, ya, mulut kita ini, ya, untuk mengatakan sesuatu kecuali yang baik saja. Walaupun terhadap orang yang kita tahu dari tindak tanduk dan perilaku mereka sama dengan munafik 11-12 misalnya gitu ya. Jangan pernah, ya, kita tetap harus berlaku santun. Dengan husnuzon kita yang tinggi, bahwa sesungguhnya nanti pada satu saat kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Makanya surat At-Taubah ini menggugah kita semua, menginspirasi bahwa sebenarnya kita harus terus berinteraksi, harus terus mengajak, harus terus menggugah mereka agar kemudian pada akhirnya kembali ke jalan yang benar, ya. Bertaubat kepada Allah, mohon ampun. Karena yang kita perlukan itu adalah orang-orang masuk di dalam barisan yang benar, ya kan? Mengurangi orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang buruk, terutama perbuatan-perbuatan kenifakan. Itu 3 hal yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama adalah mempersiapkan memantau gerakan orang-orang munafik, ya. Tapi tentu dengan orang-orang yang memang punya keahlian, punya kemampuan, punya disiplin yang tinggi, ya. Orang-orang yang memang punya kekhususan, mata elang, ya. Punya kecakapan pada jamaah sekalian. Yang kedua, kita harus mampu menahan diri secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, santun, ya. Terus berlaku santun, berhusnuzon kepada Allah, dan senantiasa mendoakan mereka. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu, hadirin rahimakumullah, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Syuruk sudah masuk? Belum, ya? Ya, sambil menunggu waktu syuruk, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa surat-surat Makkiyah itu, ya, yang jumlahnya juga tidak sedikit, itu tidak ada yang berbicara tentang kemunafikan. Jadi ayat-ayatnya tidak ada yang berbicara tentang kemunafikan walaupun secara tersirat. Artinya apa? Secara realitas sosial keagamaan di Mekah dipastikan nggak ada munafik, nggak ada munafik. Yang ada di sana hitam putih, yang hitam di luar Islam, yang putih Muslim, dan mereka memang orang-orang yang berkomitmen dengan Islam. Walaupun memang jumlah umat Islam pada saat itu kan terbatas, sedikit sekali. Kan sampai dengan Rasulullah hijrah itu tidak sampai dengan angka 100 orang. Hanya 70 sekian orang saja jumlah umat Islam. Dari 70 sekian orang jumlah umat Islam yang di Madinah, di Mekah itu nggak ada yang munafik. Tidak ada yang munafik. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Allahu akbar. Luar biasa ini para jamaah sekalian. Perintah menjadi muslim yang kafah itu sesuatu yang tak terbantahkan, harus. Karena kalau kita tidak kafah berarti abangan. Hanya tingkatan kafah ini tentu bertingkat-tingkat. Sama dengan as-sabiqun al-awwalun, ya kan? Sabiqun al-awwalun itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang memang al-mubasyiruna bil jannah, ada yang di bawah itu, bahkan ada yang levelnya di bawah itu lagi, itu walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi para jamaah sekalian, kalau saya menyarankan kita ambil muslim yang kafah yang minimalis aja. Kalau yang maksimalis itu bisa saja dilakukan. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi harapan kita itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Kita ingin sampai ke tingkat makrifah misalnya, kan? Ingin juga paham tentang tentang hal-hal yang kaitannya dengan tasawuf dan lain sebagainya. Yang kita khawatir, ya, iling-iling kita memang menginginkan itu, tapi justru malah terjerembab kepada hal-hal yang membuat justru kita menjadi tidak kafah, ya kan? Jadi menjadi muslim yang kafah itu sederhana saja, ya kan? Menjadi muslim yang kafah adalah
memahami tentang Islam, ya kan, secara keseluruhan, baik itu yang terkait dengan rukun Islam maupun rukun iman. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama, ya kan, tidak harus detail, ya. Apa yang menjadi kewajiban kita saja secara individu, ya, menjadi individu. Tidak harus masuk kepada hal-hal yang rumit, karena kalau kita berbicara tentang syariah itu kan luas sekali, ya. Syariah itu kan sampai kepada membicarakan tentang tatanan negara juga, itu juga bagian dari syariah. Fiqhud daulah namanya. Kita nggak perlu masuk kepada wilayah itu. Biarkan saja kita berikan hal-hal yang demikian yang rumit itu kepada orang-orang yang spesialis, orang-orang yang memang apa istilahnya punya kekhususan, ya kan. Kalau kita orang yang Muslim yang memang bertumbuh dalam satu keluarga yang memang tidak fokus ke arah itu, ya kita ambil yang minimalis saja, yang standar saja, ya kan. Cukup menjadi Muslim yang kafah, ya kan. Kita paham apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarangnya, ya. Kita berupaya untuk menegakkan, ya, semua yang kemudian diperintah oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang, lalu kemudian menjalankan syariahnya, ya kan, sedapat mungkin. Karena menjalankan syariah ini juga tidak mudah, karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan individu, ya kan, praktek-praktek yang sifatnya individu. Contoh kasus misalnya mengenai riba saja. Riba itu kan aturan syariat yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim di dalam dirinya, ya kan. Nah, ini kan persoalan nggak mudah, ya kan. Persoalan riba saja, apalagi persoalan-persoalan yang lain, misalnya begitu, ya. Jadi menurut saya ambil yang standar, yang minimalis, yang paling rendah, ya kan. Dan itu cukup menjadi Muslim yang kafah, ya kan. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, hadirin rahimakumullah, hadana wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum jami'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.